Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Salah satu smartphone 6 jutaan yang punya kamera terbaik itu adalah Realme GT Neo 2. Nah, kali ini saya akan bandingin dengan suksesornya, yakni Realme GT Neo 3. Di sini udah ada kedua smartphone ini. Dan penasaran nggak gimana hasil dari keduanya? Yuk langsung aja kita bahas selengkapnya. Secara chipset, kedua smartphone ini cukup berbeda ya. Realme GT Neo 2 menggunakan Snapdragon 870, sedangkan Realme GT Neo 3 pakai MediaTek Dimensity 8100. Secara performa dan fabrikasi emang ada upgrade, namun secara AISP, well beda lagi ya. Nanti kita bakal bahas. Untuk harganya saat awal rilis di Indonesia, Realme GT Neo 2 dibanderol 6,499 juta untuk 12/256. Sementara suksesornya yakni GT Neo 3 hadir dengan harga yang lebih mahal dikit, yakni 6,999 juta untuk 8/256. Buat spesifikasi kameranya, kedua smartphone ini sama-sama bawa 3 kamera belakang. Realme GT Neo 2 bawa lensa utama 64 megapiksel Sony IMX682. Lensa kedua 8 megapiksel ultrawide dan lensa ketiga 2 megapiksel makro. Sementara GT Neo 3 bawa lensa 50 megapiksel Sony IMX766 dengan OIS. Lensa kedua 8 megapiksel ultrawide dan lensa ketiga 2 megapiksel makro. Di depan keduanya sama-sama bawa lensa 16 megapiksel. Oke, spek dan harga udah ya. Jadi langsung aja kita masuk ke hasilnya. Foto pertama seperti biasa, scene bunga jadi penentu warna dari keduanya. Di foto ini terlihat bahwa Realme GT Neo 2 lebih bisa kasih kita warna yang lebih kaya, sementara Realme GT Neo 3 ini warnanya cenderung underexposed ya. Di foto berikutnya soal warna lagi-lagi ya, GT Neo 2 terlihat lebih matang dalam memproduksi warna. Selain itu detail di serat-serat daunnya ini lebih kelihatan daripada di GT Neo 3. Buat dynamic range-nya secara auto, foto di GT Neo 2 ini cenderung lebih terang daripada GT Neo 3. Diharapkan di kondisi yang agak gelap tentunya jadi lebih bagus ya buat dynamic range-nya. Namun jika kurang suka foto yang cenderung terang, dengan mengaktifkan mode HDR, foto di GT Neo 2 akan lebih berimbang soal dynamic range-nya. Sementara itu HDR di GT Neo 3 ini entah kenapa kayak nggak ada bedanya ya sama mode autonya. Untuk detailnya pas saya zoom di area tanaman, saya menemukan pattern dari keduanya, utamanya buat pengaruh pada chipsetnya ya. Realme GT Neo 2 dengan chipset Snapdragon terlihat punya karakteristik over processing dan cenderung juga over sharpening, sehingga lebih banyak muncul noise. Sementara GT Neo 3 dengan chipset MediaTek punya karakter noise reduction ya, sehingga detail yang ditangkap itu lebih halus. Cuman minusnya algoritma ini bikin detailnya itu agak kayak cat air. Menurut saya di detail ini mungkin lebih ke selera ya, selama noise dan karakter cat airnya ini nggak berlebihan, menurut saya keduanya sama-sama oke. Beralih ke kamera ultrawide. Dengan resolusi yang sama, terlihat hasilnya juga nggak beda jauh ya. Perbedaan baru terlihat pas kita cermati lebih mendalam, di mana dynamic range-nya sedikit lebih luas di GT Neo 3. Selain itu, pas kami zoom di area tanaman, terlihat bahwa noise yang diproduksi oleh GT Neo 2 ini jauh lebih banyak daripada GT Neo 3. Ketika mode HDR diaktifkan, hasil di GT Neo 2 terlihat lebih baik ya, karena dynamic range-nya itu meningkat. Selain dynamic range, warna juga semakin tinggi saturasi. Sementara untuk detailnya udah lebih mendingan ya, namun noise-nya masih sedikit terasa di GT Neo 2. Di sektor potret, perbedaan pertama yang terlihat ada pada angle-nya, di mana angle GT Neo 3 ini lebih luas daripada Realme GT Neo 2. Selain itu soal skin tone, di GT Neo 2 ini terlihat lebih tinggi saturasi, sehingga bikin warna kulit jadi agak kemerahan.
Ketika masker saya copot, karakter yang sama kembali terlihat. Menurut saya tinggi saturasi ini kurang cocok ya buat foto wajah karena akan bikin skin tone-nya jadi kurang natural dan kurang akurat. Tapi kalau kalian lebih suka yang kayak gini ya nggak masalah. Tapi saya sendiri sih lebih suka yang hasil GT Neo 3. Meski secara warna kurang akurat, namun soal dynamic range saya harus akui GT Neo 2 ini lebih baik. Terlihat di sini warna langit itu lebih kelihatan di GT Neo 2. Akan tetapi ketika saya coba pada scene lain malah sebaliknya ya, dimana kali ini GT Neo 3 ini lebih oke buat HDR-nya. Menurut saya pinter-pinter maksimalin HDR-nya ini aja, mungkin lebih pada angle atau titik fokus ya yang disentuh, jadi dynamic range-nya biar lebih keluar. Untuk foto makronya terlihat Realme GT Neo 2 di sini lebih bagus buat warna dan juga detailnya. Sementara itu warna di GT Neo 3 ini entah kenapa ya agak kurang akurat dan cenderung lebih ke unguan. Buat kualitas selfie dari keduanya udah sama-sama bagus, cuman karakter tinggi saturasi kembali terlihat di GT Neo 2. Wajah saya terlihat lebih merah ketimbang GT Neo 3 yang cenderung ke akurat dan warna asli. Soal detail keduanya udah sama-sama cakep. Sementara itu di foto selanjutnya pas saya aktifin HDR, hasil dari GT Neo 2 terlihat lebih bisa redam cahaya. Sementara GT Neo 3 kayak sama aja ya kayak kamera utamanya, kayak nggak ada perubahan gitu. Buat selfie potretnya keduanya juga sama-sama rapi, bedanya cuma di dynamic range-nya, dimana GT Neo 2 terlihat lebih luas. Kembali ke lensa utama, kali ini kita tes malam hari. Secara auto karakter Realme GT Neo 2 ini lebih gelap dikit ya, sedang Realme GT Neo 3 lebih terang. Pas saya coba zoom terlihat GT Neo 2 muncul noise yang lebih banyak ketimbang GT Neo 3. Ketika night mode diaktifkan, hasil di GT Neo 2 terlihat jauh lebih baik daripada mode auto, utamanya di sisi warna. Di sini terlihat bahwa warna GT Neo 2 itu lebih saturated, sementara Realme GT Neo 3 tetap konsisten pada warna sebenarnya. Pas saya zoom kembali di area tanaman, terlihat bahwa detail masih lebih unggul GT Neo 3 dibanding GT Neo 2. Untuk lensa ultrawide-nya di kondisi low light, foto yang disajikan GT Neo 3 secara auto udah terang, sementara GT Neo 2 kelihatan redup banget ya. Ketika night mode saya aktifkan, hasil di GT Neo 2 nggak ngaruh terlalu banyak. Fotonya masih cukup jauh jika disandingkan dengan Realme GT Neo 3 yang lebih terang. Masuk di lini potret, mulai terlihat bahwa ada peningkatan ya emang buat kapabilitas low light di GT Neo 3. Mulai dari lensa utama, lensa ultrawide hingga potret, kerasa banget upgrade-nya dari GT Neo 2. Foto potret di GT Neo 3 terlihat lebih tajam ya dan warnanya juga lebih akurat. Tak lupa bokehnya juga lebih rapi. Coba tengok saja di foto rambut saya ini, kelihatan beda kan? Buat selfie di kondisi low light, kedua kameranya ini tentu menurun ya hasilnya. Namun hasil di Realme GT Neo 2 masih lebih oke ketimbang penerusnya. GT Neo 2 di kamera selfie lebih bisa mengontrol noise daripada GT Neo 3 yang ngandelin terang aja tapi lupa buat reduce noise-nya. Pas saya coba pakai night mode, hasil di GT Neo 3 agak kayak cat air ya teksturnya. Menurut saya di selfie low light ini masih better di GT Neo 2. Sementara itu ini adalah hasil dari 4K 60 fps
Di sini secara dynamic range-nya sih udah kelihatan ya lah ya. GT Neo 3 itu sangat bagus kalau ngehandle dynamic range-nya. Di sini saya juga ngelihat kalau dia itu lebih stabil kalau nggak salah ya. Nah, ini entah ada stabilisasinya atau enggak, tapi saya rasa GT Neo 2 itu lebih goyang hasilnya itu. Nah, kayak gini hasil stabilisasinya. Kayaknya sih nggak ada keduanya ya. Tapi kita akan move ke 4K. Nah, ini adalah 4K 30 fps. Ini entah ada stabilisasinya atau enggak, cuman kelihatan masih goyang untuk di GT Neo 3. Kalau GT Neo tuh lebih stabil dikit sih kalau menurut saya. Secara angle sih emang kelihatan beda ya. Kalau di GT Neo tuh lebih sempit, jadi saya rasa emang ada stabilisasinya. Kita akan coba buat jalan ya gimana. Nah, emang stabil di GT Neo tuh sih. Nah, kayak gini buat. Sedangkan ini adalah hasil 1080p 60 fps. Sekali lagi saya melihat bahwa GT Neo 3 ini emang bagus banget buat dynamic range-nya dan juga detailnya. Di sini kelihatan detailnya emang agak beda ya. Luar biasa sih ini GT Neo 3 bawa peningkatan kamera yang cukup signifikan. Kayak gini hasilnya. Kita akan coba tes jalan pelan-pelan keliling cafe ini. Kalau stabilisasinya sih saya kurang tahu ya, tapi yang pasti lebih nge-crop di GT Neo 2. Tapi apakah lebih stabil? Silahkan kalian nilai sendiri ya gimana stabilisasinya. Saya hanya mencoba buat tes angle-angle di sini. Nah, ini adalah 1080p 60. Yang terakhir saya pengen ngetes 1080p 30 fps. Ini mungkin paling banyak ya, dan mungkin kalian paling sering pakai ini ketika keadaan sehari-hari karena emang udah detail dan lebih hemat storage. Di sini terlihat angle-nya cukup beda. Saya coba. Nah, di sini ini yang GT Neo 2, di sini yang GT Neo 3. Karena angle beda, apakah stabilisasinya juga beda? Saya kurang tahu. Kita akan tes saja langsung. Kayak gini. Ini saya sudah bersihkan lensanya ya. Jadi kalau ada yang bilang kotor sih harusnya enggak guys, ini udah bersih. Dan kayak gini buat detailnya saya rasa udah kelihatan lah ya. Emang GT Neo 3 ini lebih detail overall ketimbang GT Neo 2. Oke, jadi ini adalah sampel dari kamera depan Realme GT Neo 2 dan juga Realme GT Neo 3. Saya kurang tahu ya ini yang mana yang 2 mana yang 3, karena kalau dari depan sih yang ini yang 3 yang tengah-tengah. Kelihatan bahwa secara saya lihat di kamera ini dynamic range-nya lebih bagus di GT Neo 3, which is good ya, karena peningkatan di generasi selanjutnya. Buat dynamic range-nya kayak gini. Ini sebenarnya agak senja sih kelihatan, tapi di GT Neo 2 nggak kelihatan. Tapi kita akan move ke mode stabilisasinya. Nah, ada mode stabilisasi di Realme GT Neo 2, tapi di yang 3 itu nggak ada. Tapi kita akan coba apakah secara auto ini udah bagus stabilisasinya atau malah belum. Dan ini adalah stabilisasinya di mode auto. Saya akan naik ke sini dan ini kondisinya agak gelap, tapi apakah skin tone-nya bagus mana? Dan kayak gini buat hasil kamera depannya. Saya rasa di GT Neo 3 ini sedikit lebih better ya. Buat angle-nya juga lebih lebar dan stabilisasinya juga oke. Tapi ini emang mode stabilisasi sehingga angle-nya jadi kurang lebar.
Oke, jadi ini adalah sampel video kamera depan dari Realme GT Neo 2 dan juga Realme GT Neo 3. Ini saya rekam di resolusi 1080p dan 30 fps. Ini saya kurang tahu yang stabil yang mana, cuman hasilnya ya kayak gini. Ini sama-sama saya rekam dengan tangan yang sama dan resolusi yang sama. Oke, masuk ke kesimpulan. Buat videonya overall di kondisi banyak cahaya, Realme GT Neo 3 terlihat lebih superior ya, utamanya pada detailnya. Namun ketika ada pada resolusi 4K 30 fps, GT Neo 3 kehilangan stabilizernya. Dan ketika pindah 4K 60 justru ada stabilizernya. Minus GT Neo 3 selain stabilizer di 4K 30 juga ada pada warna di malam hari yang terlalu kontras. Sampai-sampai shadownya itu jadi gelap banget. Meski begitu, menurut saya overall kamera baik depan maupun belakang masih lebih baik di Realme GT Neo 3. Sementara itu untuk kualitas fotonya ketika dihadapkan low light, GT Neo 3 lebih banyak unggul daripada GT Neo 2. Kerasa banget ada peningkatan ya buat low light-nya. Namun soal daylight keduanya masih sangat kompetitif, di mana warna dan dynamic range-nya kadang lebih bagus di GT Neo 2. Namun sekali lagi kalau bicara overall foto, jelas ya low light itu sangat penting menurut saya. Sehingga menurut saya Realme GT Neo 3 lebih baik. So, dengan upgrade 500.000 ke Realme GT Neo 3, worth it nggak? Jawaban saya sangat worth it. Meski memori yang didapat lebih kecil, namun kualitas kamera yang dihasilkan juga kerasa lebih ya ketimbang Realme GT Neo 2, utamanya pas di kondisi low light. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.